Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Soreang, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Soreang, Bapak dan Ibu-Ibu Guru SMA Negeri Soreang, Bapak Ibu tata usaha serta anak-anakku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang hari ini telah berikan kepada kita nikmat kesehatan dan kesempatan hingga pada saat ini kita masih bisa melaksanakan upacara bendera di pagi hari ini. Semoga sampai nanti selesai Allah berikan kekuatan untuk melaksanakannya. Amin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada peserta upacara, serta elemen yang mendukung upacara hari ini sehingga upacara hari ini berjalan dengan baik. Dan insya Allah karena hari ini bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional, maka amanat yang akan disampaikan berdasarkan surat perintah dari Menteri Pendidikan nomor 150/1527 dari Kominfo. Bapak hanya akan membacakan amanat dari beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita dihadapkan pada suatu realitas yang terpampang terang, yakni kemajuan teknologi yang melesat cepat. Kita sudah memiliki bukan hanya ikut serta, tetapi lebih daripada itu, menjadi pemain penting agar dapat menggapai dunia. Hari ini hingga 2 dekade ke depan merupakan momen krusial yang akan sangat menentukan langkah kita dalam mewujudkan hal itu semua. Refleksi atas pilihan tersebut bisa kita rujuk dengan berkunjung kembali kepada gagasan awal menjadikan dan membentuk Indonesia. Bagaimana sejarah telah membentuk bangsa kita. Sejarah diperlakukan bukan karena sensasi politiknya, bukan sumber kedaulatan nilai semata-mata, tetapi pada percakapan terus-menerus tentang kemajuan, kemanusiaan, dan kesejahteraan. Keteladanan tidak harus diucapkan pada masa lalu, namun dapat dikaitkan dengan masa depan, yaitu pada ide-ide yang membuka ruang imajinasi peradaban. Lebih dari sebulan lalu, tepatnya pada 20 Mei 1908, lahir organisasi Budi Utomo yang di masa itu telah menumbuhkan bibit-bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Hari berdirinya Budi Utomo inilah yang menjadikan kelak simbol dari Hari Kebangkitan Nasional kita yang kita rayakan hari ini. Organisasi Budi Utomo bermula dari sejumlah dokter dan calon dokter di Batavia yang berkumpul mendirikan satu organisasi modern. Banyak yang menaruh harapan pada organisasi ini dan menganggapnya sebagai motor penggerak gerakan kemerdekaan di tanah Hindia Belanda. Bahkan Van de Venter, seorang tokoh politik etis Belanda, menyatakan sesuatu yang ajaib sedang terjadi. Insulin molek yang sedang tidur sudah terbangun. Budi Utomo menjadi awal mula tempat belajar dan berdebat tentang banyak hal, seperti pentingnya pendidikan bagi rakyat Hindia Belanda serta penyebaran pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang priai atau bukan. Dari sana timbul demikian tentang pentingnya memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh rakyat Hindia Belanda. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, apa yang telah dirintis Budi Utomo dilanjutkan oleh banyak organisasi
yang muncul belakangan. Nasionalisme Jawa khas Budi Utomo dikeluas menjadi nasionalisme yang mencakup keseluruhan orang Hindia Belanda. Pendidikan hanya ditujukan pada priayi Jawa dikeluas menjadi pendidikan untuk seluruh rakyat Bumi Putra. Pejuang-pejuang kemajuan kebudayaan Jawa diperluas menjadi perjuangan politik mengusir Belanda. Perluasan dari cita-cita yang ditumbuhkan oleh Budi Utomo menjadi titik puncak pada proklamasi kemerdekaan. Sebelum Budi Utomo adalah Kartini, perempuan dari kota kecil Japara yang mengalami lahir gagasan kemerdekaan, kebebasan, kesetaraan, keadilan, persaudaraan, dan kemajuan. Melalui tulisan-tulisannya yang tersiar ke penjuru dunia, dialah yang menggodok aspirasi kemajuan di Indonesia untuk pertama kali muncul sejak dari abad yang lalu. Di tengah kemajuan itu diturunkan, diperinci dan diperjuangkan untuk kemudian menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Dia sadar betul dalam zaman baru yang modern, peralatan yang paling mumpuni adalah pendidikan. Pendidikan adalah wahana yang membebaskan manusia sekaligus membebaskan bangsa dari belenggu penjajahan. Bagi Kartini, pendidikan merupakan jalan yang dapat menguak horizon dan peradaban baru bagi kaum Bumi Putra. Kartini merupakan pembaharu dalam menggagas imajinasi mengenai sebuah tantangan manusia yang merdeka dan sebuah cita-cita ideal tentang bangsa yang lebih besar dibandingkan asal-usul sosialnya sendiri. Apa yang dia gagas, Kartini telah jauh melampaui kisah hidupnya sendiri. Ia telah memberikan inspirasi penting bagi sumbu-sumbu kecil, yaitu para kaum muda embrio bangsa yang perlahan menjadi nyala berkorban. Kemudian kita kenal sebagai pergerakan kebangkitan nasional. Embrio Indonesia lahir dari kemajuan modern dan pencerahan dari kaum muda, pendidikan yang tidak kehilangan identitas keindonesianya. Embrio ini lahir dari keragaman pikir para kaum muda sebagai embrio bangsa. Di tangan kaum muda terdiri inilah cita-cita kemerdekaan dan kebebasan dirumuskan dan diperjuangkan. Alam kemerdekaan hanya bisa dicapai jika manusia setara dan bebas. Manusia yang bebas dan setara hanya dimungkinkan jika manusia tersebut terpelajar dan berpendidikan. Dari mereka lah semangat kebangkitan nasional lahir. Kebangkitan nasional adalah penanda lahirnya zaman baru, pencetus cara berpikir baru, dan semangat kebangkitan nasional merumuskan kemerdekaan sebagai wahana memperjuangkan kedaulatan dan kemuliaan manusia. Apa yang digagas Budi Utomo, Kartini, para beliau bangsa, kemudian dirumuskan Bung Karno sebagai jembatan emas kemerdekaan. Dibayangkan Bung Karno sebagai sebuah jembatan emas yang akan bangsa Indonesia menikmati kemajuan kesehatan lahir dan batin di atas tanahnya sendiri. Bung Karno juga menekankan bahwa di ujung jembatan emas akan selalu ada kemungkinan yang dapat membawa Indonesia menuju kebaikan atau sebaliknya, yang dalam bahasa Bung Karno bahagia bersama atau menangis bersama. Disinilah Bung Karno mengingatkan kita pentingnya momen agar kita mengambil keputusan yang tepat dan cermat, membawa kita pada jalan yang mengarah kepada kebaikan di seluruh Indonesia. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, hari ini kita berada pada fase kebangkitan kedua, melanjutkan semangat kebangkitan pertama yang telah dipancarkan para pendiri bangsa. Berbeda dengan perjuangan yang telah dirintis dari seabad yang lalu, ini kita menghadapi beragam tantangan dan peluang baru. Kemajuan teknologi menjadi pertanda zaman baru. Kemajuan teknologi telah menghampiri kehidupan kita sehari-hari dan menjadi bagian dari peradaban kita hari ini. Inovasi teknologi telah mendorong perubahan kehidupan manusia secara revolusioner. Banyak kesulitan yang berhasil disolusikan oleh teknologi. Ada Gium di zaman ini jelas, dia yang menguasai teknologi, dia pula yang akan menguasai peradaban. Di titik ini gambarnya makin jelas. Penguasaan atas teknologi merupakan keniscayaan bagi kita untuk menyongsong Indonesia emas. Inovasi teknologi digital bertumbuh setiap hari. Kecepatannya bah lompatan kuantum
Dalam 2 dekade terakhir, perubahannya demikian besar. Teknologi digital misalnya telah melesat jauh melampaui upaya banyak orang. Tidaknya tak terbayangkan dalam 3 dekade yang lalu bahwa hari ini akan seperti ini. Teknologi digital telah menebus banyak keterbatasan manusia. Dunia seakan mengerti, semua seperti mendekat. Jarak bagi relevan kehadiran visual menyempurnakan kehadiran suara. Sementara itu, di hadapan kita terbentang potensi kekuatan yang siap merambah dunia. Bonus demografi menunjukkan bagaimana 60% penduduk Indonesia dalam 2 dekade ini menjadi tenaga usia produktif yang siap mengembangkan inovasi baru bagi kemajuan teknologi dan ekonomi. Bagaimana telah berkali-kali dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo, peluang kita menjadi negara maju ada dalam 10 hingga 15 tahun ke depan dengan memaksimalkan bonus demografi. Presiden juga menekankan bagaimana di dalam sejarah peradaban negara dan bangsa-bangsa kesempatan hanya datang satu kali. Oleh karena itu, sama sekali tidak boleh keliru dalam memilih langkah. Saudara-saudari sebangsa dan setanah air, bonus demografi yang dimiliki Indonesia dikelola dengan kebijaksanaan. Salah satunya berpeluang menjadi penopang adalah adaptasi teknologi digital. Tingkat penetrasi internet Indonesia telah mencapai 79,5% dari populasi. Ini diperkuat dengan potensi ekonomi digital ASEAN yang diberikan meroket hingga 1 triliun US pada tahun 2030. Bisnis, sosial, dan ekonomi, informasi digital dapat menciptakan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan profitabilitas bisnis. Sementara itu, aspek sosial dan lingkungan dan informasi digital masih meningkatkan akses ke teknologi, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Potensi-potensi percepatan transformasi digital yang membuka peluang bagi semua. Indonesia harus tumbuh di kisaran 6-7% untuk mencapai target negara berhadap tinggi atau negara maju pada tahun 2045. Dengan pencanangan transformasi digital oleh Bapak Presiden Joko Widodo yang dipacu pada tahun ini, tantangan demi tantangan dapat kita hadapi bersama. Kita bekerjasama dari seluruh komponen bangsa telah menggerakkan transformasi dengan pasti. Hasil demi hasil masih bisa dinikmati. Ini mulai dari kalangan perekonomian sampai dengan pedesaan itu. Kebangkitan dua merupakan momen terpenting bagi kita hari ini. Kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri dan keyakinan. Kemajuan telah terpampang di depan mata. Momen ini pasti kita tangkap agar kita lanjut menuju mimpi sebagai bangsa. Tidak mungkin lagi kita untuk berjalan lamban karena kita bekerjakan dengan waktu. Jadi inilah potensi sumber daya alam kita untuk demokrasi, potensi transformasi digital, jadi modal dasar menuju Indonesia emas. Mari kita rayakan berbagai nasional menuju Indonesia emas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, informasi apa namanya disebutkan di bawah ini yang kemarin mewakili Indonesia di ajang satu sebut Abdul usia 18 tahun nama Indonesia
ada disekap.